Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah bisnis bisa meroket sampai miliaran dolar, terus ambruk dalam semalam? Dan yang lebih gila, dibangun lagi jadi lebih kuat. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, yaitu The Multiply Method dari Sarah Robbins. Ini adalah sistem yang menjawab persis pertanyaan tadi. Oke, kita mulai dari angka yang bikin melongo. 2 miliar dolar. Dan ini bukan nilai perusahaannya ya. Ini angka penjualan tahunan. Dari tim yang dibangun sama satu orang doang, Sarah Robbins. Bener-bener pencapaian yang luar biasa. Tapi gimana ceritanya kalau semua itu hilang gitu aja? Cuma dalam semalam. Ini bukan karangan loh, ini kata-katanya Sarah sendiri. Coba deh bayangin, bisnis miliaran dolar, lenyap. Apa coba yang bisa bikin runtuh separah ini? Nah, ini yang menarik. Buat ngerti seberapa kuat metode ini, kita justru harus lihat dulu momen kehancurannya. Aneh kan? Tapi justru krisis inilah yang jadi bukti betapa kokohnya sistem yang dia bangun. Jadi ceritanya begini, tiba-tiba perusahaan induknya ganti model bisnis. Struktur tim penjualan yang jadi tulang punggung kesuksesan Sarah dihapus total. Habis, akibatnya 99% pendapatannya hilang dalam sekejap. Oke, sekarang kita mundur dulu ya. Kita putar waktu ke belakang. Soalnya, buat paham sistem miliaran dolar ini, kita harus tahu akarnya dari mana. Dan percayalah, ceritanya ini dimulai dari tempat yang sama sekali nggak kepikiran, sebuah kelas TK. Jadi, tahun 2008 itu Sarah Robbins cuma seorang guru TK yang pemalu. Waktu itu lagi resesi, jadi dia khawatir banget bakal dipecat. Buat jaga-jaga, dia mulai bisnis sampingan. Tahun pertama, ya cuma nambah-nambah dikit lah. Tapi masuk tahun kedua, penghasilannya udah bisa nyaingin gaji guru. Dan puncaknya, cuma dalam 5 tahun, tim yang dia bangun dari nol, penjualannya tembus 2 miliar dolar setahun. Luar biasa. Jadi, apa sih rahasianya? Jago jualan? Bukan. Jawabannya ada di sesuatu yang jauh lebih powerful. Sebuah sistem. Inti dari metodenya itu skalabilitas. Maksudnya, kemampuannya untuk bisa ditiru sama siapa aja, di mana aja. Sarah sendiri nyebut konsep ini pseudo-franchising. Coba bayangin deh, setiap distributor itu kayak punya franchise mini. Mereka dapat sistem yang udah terbukti jalan, tapi tanpa pusing mikirin biaya gede kayak sewa tempat atau gaji karyawan yang biasanya jadi beban di franchise konvensional. Biar kebayang, kita bandingin ya. Di satu sisi, ada bisnis lokal yang keren. Misalnya, kedai kopi favorit kamu. Enak banget kan? Tapi suksesnya itu tergantung banget sama keahlian si pemilik. Jadi susah buat buka cabang di mana-mana. Nah, di sisi lain, ada sistem franchise kayak Starbucks. Mau di kota manapun, rasanya sama. Kenapa? Karena mereka nggak bergantung sama satu orang jago, tapi sama sistem simple yang bisa dijalanin siapa aja. Itulah kekuatan dari skalabilitas. Nah, ini dia poin kuncinya. Sukses itu ternyata bukan soal kepribadian atau hoki, tapi soal sistem. Dan catat ini, makin simpel sistemnya, makin cepat bisnisnya tumbuh. Jadi ini bukan soal jadi salesperson yang hebat, tapi soal punya proses yang gampang banget diduplikasi. Oke, terus gimana cara kerjanya sistem ini sehari-hari? Intinya cuma 2 dalam tanda kutip skill yang dibikin super simple. Pertama, seni mengundang orang buat lihat peluangnya, dan kedua, cara ngejelasin peluang itu. Skill yang pertama itu prospecting, atau Sarah bilangnya seni mengundang. Ini bukan jualan ya, tapi soal mulai obrolan. Formulanya gampang banget. 1. Mulai dengan pujian yang tulus. 2. Tanya-tanya dan dengerin benaran jawaban mereka buat bangun percakapan. Terus yang ketiga, kalau nyambung, baru deh hubungin secara natural ke apa yang kita tawarkan. Nggak ada maksa-maksa. Skill kedua itu presentasi. Sekali lagi bukan soal hard selling, strukturnya juga simple banget. Mulai dari kenapanya kamu alias cerita personalmu, terus jelasin apa yang ditawarin, terakhir jelasin siapa yang kamu cari, bisa customer, bisa partner. Ini langsung ubah sesi jualan jadi sesi cerita yang asyik. Nah, kutipan ini ngena banget sih. Ini kayak pengingat soal harga dari menunda-nunda. Gini, kalau kamu lihat ada orang yang potensial, kemungkinan besar orang lain juga lihat hal yang sama. Dan cepat atau lambat, bakal ada yang ngajak dia. Pertanyaannya simple, kenapa bukan kamu? Dan kenapa nggak sekarang? Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian yang paling personal, yang jadi bensin buat ngejalanin semua sistem ini. Ingatkan cerita di awal soal bisnisnya yang hancur? Nah, setelah kehilangan semuanya, Sarah nggak cuma bangun ulang bisnisnya, dia bangun lebih cepat dari yang pertama.
Ini bukti paling kuat kalau sistemnya beneran jalan, bukan sekedar hoki. Apa yang bikin dia sekuat itu? Kenapanya yang kuat banget? Keinginan untuk ninggalin sebuah legacy. Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Pertanyaan yang sama, yang jadi inti dari semua motivasi. Coba bayangin, kalau waktu dan uang bukan lagi masalah, kehidupan seperti apa sih yang bakal Anda bangun?